Baik, kita coba kita membaca ulang kembali ayat di dalam Yohanes pasal 4. Yohanes, Injil Yohanes, Injil Yohanes pasal 4 di ayat 20 sampai dengan 26 kita akan kembali membaca ayat ini. Injil Yohanes pasal 4. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Oke, baik. Kemarin kita sudah baca, dan disinilah Tuhan Yesus berkata bahwa kepada perempuan Samaria bahwa penyembah-penyembah benar itu akan menyembah di dalam roh dan kebenaran, begitu. Nah, kemarin kita sudah melihat bahwa menyembah di dalam roh dan kebenaran itu dikontraskan dengan penyembahan yang di Yerusalem. Karena di sini Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu bahwa ya, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Menyembah benar itu bukan seperti orang Samaria menyembah di Gunung Gerizim, atau seperti orang Yahudi menyembah di Yerusalem, tetapi menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, jadi kemarin kita sudah singgung bahwa menyembah di Yerusalem ada bait Allah, begitu, dan menyembah di Yerusalem karena dikontraskan. Kemarin kita sudah belajar bahwa kalau di Yerusalem ada arah menyembah, di penyembahan di dalam roh dan kebenaran di dalam jemaat lokal itu tidak ada arah menyembah. Kemudian juga di Yerusalem ini adalah pusat penyembahan mereka. Disitulah ada imam yang melayani di dalam bait Allah. Nah, karena di dalam jemaat lokal menyembah di dalam roh dan kebenaran itu tidak ada jabatan imam lagi. Ya. Kemarin ada pertanyaan, apa perbedaan imam dan nabi? Ya. Jadi orang yang menjadi nabi ya bisa sekaligus juga jadi apa? Imam. Kalau dia adalah keturunan Lewi, begitu. Ya. Jadi karena hakikat dari nabi adalah ada firman Tuhan, dia mendapat pewahyuan, dia menyampaikan. Bisa siapa saja. Tetapi khusus imam itu sudah diatur bahwa imam itu dikhususkan suku Lewi saja, dan yang menjadi imam besar itu diatur itu harus keturunan dari Harun. Seperti itu. Itu pengaturannya seperti itu. Jadi imam bisa sekaligus nabi, gitu. Tetapi nabi belum tentu jadi apa? Jadi imam, seperti itu. Ya. Nah, sekarang menyembah di dalam roh dan kebenaran yang ketiga. Kalau kemarin baru 2, sekarang yang ketiga ini ada penyembahan di Yerusalem itu ada waktu menyembah, gitu. Diatur ada waktunya. Ada waktu menyembah. Coba kita membaca lagi Daniel pasal 6. Kemarin kita sudah membaca bahwa Daniel ada arah menyembah. Di sini juga ada keterangan waktu menyembah.
Daniel pasal 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allah. Jadi berapa kali? 3 kali sehari. Gitu, 3 kali sehari. Coba kita membaca Mazmur pasal 55. Mazmur Mazmur pasal 55. Saya akan membaca ayat 17 dan 18. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari. Jadi ya 3 harinya itu adalah petang, pagi, dan tengah hari, begitu. Jadi ada waktu menyembah, waktu mereka berdoa seperti itu. Jadi ada arah menyembah, kemudian ada waktu-waktunya, gitu kan? Ada waktu-waktunya, petang, pagi, dan tengah hari, begitu. Petang, pagi, dan tengah hari. Pagi itu jam 9. Gitu. Siang hari itu jam-jam 12. Gitu. Kemudian petang itu jam-jam 3. Maka ketika masih masa transisi, Petrus itu juga berdoanya lagi pada waktu petang, yang dia mau disuruh ke rumah Cornelius itu. Gitu. Jadi sebagai orang Yahudi pada waktu itu dia masih membiasakan dengan seperti itu. Nah, tetapi ya, sebenarnya menyembah di dalam roh dan kebenaran itu tidak ada waktu menyembah. Alkitab berkata berdoalah senantiasa. Jadi tidak ada waktu lagi. Jadi dikontraskan dengan penyembahan di Yerusalem, di mana ada waktu, ada arah ke Yerusalem, ada waktu 3 hari sekali, sehari 3 kali, petang, pagi, dan siang. Nah, di dalam penyembahan di dalam roh dan kebenaran itu sudah tidak ada lagi, gitu. Waktu menyembah bebas, gitu. Nah, maka Injil Yohanes, Yohanes Pembaptis ini menjadi pembatas hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai tampilnya Yohanes Pembaptis. Jadi peraturan tentang ibadah di Yerusalem ini Tuhan Yesus sudah skip, gitu. Tuhan Yesus alihkan. Seperti minggu lalu saya katakan bahwa tadinya di awal pelayanan Tuhan Yesus itu melarang muridnya pergi ke Yerusalem, pergi ke Samaria, tetapi sekarang Tuhan Yesus bersama dengan muridnya malah melewati kota Samaria yang tadinya di awal pelayanannya dilarang. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa orang Yahudi akan menolak, dan Tuhan Yesus mulai program jemaat lokalnya ini. Di mana di sini menyembah di dalam roh dan kebenaran tidak seperti di Yerusalem. Begitu. Ya. Jadi tidak ada arah, tidak ada waktu tertentu, juga tidak ada tempat tertentu untuk ibadah. Gitu. Tidak ada tempat tertentu
Memang di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 di sini dikatakan apa? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan apa? Ibadah kita katanya. Pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, sebenarnya kalau kita membandingkan dengan terjemahan lain, misalnya KJV begitu, tidak ada kata ibadah gitu. Jadi janganlah kita ini menjauhkan dari pertemuan-pertemuan kita. Kenapa? Karena ibadah itu sekarang adalah keseluruhan hidup kita. Mengapa? Karena setelah kita diselamatkan, kita bertobat percaya Tuhan Yesus, berarti saat itulah terjadi satu transaksi rohani kita dengan Tuhan. Bahwa Tuhan itu menggantikan kita dihukum, dan kita ini menggantikan Yesus apa? Hidup. Gitu. Maka Rasul Paulus berkata, hidupku ini bukanlah milikku lagi, tetapi hidupku ini adalah milik Tuhan. Gitu. Jadi ada transaksi demikian. Keseluruhan hidup kita adalah sudah milik Tuhan harusnya, bukan milik kita lagi. Gitu. Jadi sikap menyembah itu adalah setiap waktu, tidak dibatasin waktu lagi, tidak dibatasin tempat lagi. Jadi kalau kita mendengar istilah saya mau orang pergi ke gereja, saya mau pergi ke ibadah, ini kurang tepat. Memang kita pergi kemanapun sebenarnya kita ibadah, menyembah kan gitu. Tetapi kalau kita berkata, saya mau pergi ibadah dulu di gereja, berarti pas lagi belum nyampe di gereja ini, kita berarti belum apa? Tidak ibadah gitu. Padahal ketika kita berkata hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, maka setiap waktu gitu. Jadi yang betul adalah saya mau bertemu dengan atau pergi ke pertemuan jemaat. Gitu. Disepakatinya di mana? Gitu. Maka kita juga tidak di dalam warta kita, kita tidak kasih keterangan waktu ibadah. Tidak. Gitu. Kalau waktu ibadah dari jam 10 sampai jam 12, berarti ibadahnya cuma berapa jam? 2 jam. Gitu. Padahal janji kita waktu transaksi dengan Tuhan adalah hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi terminologi pergi ke tempat ibadah itu kurang tepat. Yang tepat adalah pergi ke pertemuan jemaat. Nah, disepakatinya bertemu kapan? Gitu. Jam berapa? Jadi jam pertemuan. Nah, itu diatur. Supaya apa? Tidak kacau balau. Kan gitu. Ya kan? Supaya semuanya bisa mengatur waktu. Kapan bisa datang. Gitu. Alamatnya ada. Gitu. Namanya bertemu, tempat pertemuan jemaat. Gitu. Jadi tidak ada tempat ibadah. Ya. Jadi seakan hanya ibadah itu hanya di tempat itu saja. Gitu. Ya kan? Jadi kalau nggak di tempat itu tidak ibadah. Makanya kadang orang
sebelum masuk gedung gereja, karena orang masih berpikir kalau masuk gedung gereja ini tempat ibadah, kan gitu kan? Sebelum masuk itu rokoknya dimatikan dulu. Masuk ya. Karena ini lagi ibadah, nggak boleh merokok. Di luar tidak ibadah. Gitu, sambung lagi. Nah, itu karena konsep pemikirannya ruangan ini adalah tempat apa? Ibadah. Nah, jadi bukan seperti itu. Penyembahan di Yerusalem itu ada tempat. Gitu. Imam-imam ada tempat bertugas. Diatur di situ. Kalau kita membaca Ibrani pasal 9, Ibrani pasal 9 ayat 8 sampai 10 saya akan membaca di sini. Dengan ini, Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang, sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu, di samping makanan, minuman, dan pelbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu apa? Pembaharuan. Yesus sendiri sudah berkata bahwa kepada perempuan Samaria itu, jadi saat Tuhan Yesus berkata, hari ini, gitu, penyembah-penyembah benar, itu akan menyembah di dalam dan roh dan kebenaran. Saatnya akan tiba dan sudah tiba. Penyembah-penyembah benar akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi tidak ada tempat lagi. Saya mau pergi ke tempat ibadah. Nggak ada. Itu konsep yang salah. Itu konsep yang salah. Jadi seluruh hidup kita, penyembahan di dalam roh dan kebenaran, itu tidak terikat lagi tempat. Karena itu terjadi di dalam hati. Nah, sementara ibadah yang di sini, di Yerusalem, ini semuanya ini adalah untuk sebenarnya menuntun mereka untuk kepada Kristus. Maka itu semua gambaran kiasan sampai tiba waktu pembaharuan. Dan tahun 70 Masehi. Dulu waktu Salomo membangun, kemarin kita sudah baca. Waktu pentabisan bait Allah ini diselimuti kemuliaan, awan kemuliaan. Tuhan senang pada waktu itu. Direstui. Tetapi tahun 70 Masehi, setelah bangsa Yahudi menyalibkan Tuhan Yesus, tempat ini Tuhan izinkan untuk dihancurkan kembali. Dan sampai hari ini, tempat ini belum terbangun di Yerusalem. Kenapa? Itu sebenarnya karena Tuhan tidak berkenan dengan pola penyembahan yang di Yerusalem. Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Penyembah-penyembah benar menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi kita datang ke
tempat pertemuan jemaat. Kalau hari Minggu, ya. Kalau di masa pandemi ini, ya kita GBI Kebenaran, kita datang ke pertemuan jemaat jam 9 pagi. Kan gitu, jam 9 pagi. Nah, jadi itu bukan pergi ke tempat ibadah, karena waktu kita di rumah harusnya kita juga, hati kita itu sudah menyembah gitu. Kita beribadah gitu. Jadi bukan pergi ke tempat ibadah, itu tidak tepat. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi tidak ada seperti itu lagi. Penyembahan, ya, itu adalah keseluruhan hidup kita. Nah, kalau Yakobus pasal 1 ayat 26. Ayat 27, pasal 1 ayat 26 dan 27. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya apa? Sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Gitu. Ini tidak bicara kamu pergi ke tempat ibadah. Gitu. Nah, kalau KJV menerjemahkan ini religion, beragama. Gitu. Nah, kata yang diterjemahkan religion ini, itu juga bisa berarti takut atau menyembah Allah. Gitu. Worship, beribadah. Gitu. Jadi, bukan di satu tempat. Gitu. Ya memang kalau orang konsepnya adalah ya ibadah tidak di satu tempat lagi. Jadi jikalau ada seorang menganggap dirinya takut atau worship kepada Allah, tetapi tidak mengekang apa? Lidahnya. Tidak mengekang lidahnya. Lidah itu dikekang bukan pakai tempat. Tapi lidah itu dikekang dengan kendalinya apa? Pikiran dan hati kita. Kalau orang berkata dia takut akan Allah, tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu diri sendiri, maka sia-sialah penyembahannya itu. Seperti itu. Jadi ini bukan bicara tempat, tetapi keseluruhan dari hidup orang yang sudah diselamatkan. Maka di tempat kerja, Rasul Paulus berkata bahwa pada orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, kalau kamu bekerja, bekerjalah seperti untuk siapa? Tuhan, dan bukan untuk manusia. Jadi dimanapun kamu berada, rasa menyembah kepada Tuhan itu akan harus tetap ada. Karena itu terjadi di dalam apa? Hati-hati yang menunduk, hati yang menyembah sebenarnya. Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Penyembah benar adalah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bukan pada tempat lagi, tetapi hati yang menyembah. Pikiran, jiwa yang menyembah.
Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, pikiranmu. Itu yang menyembah. Dilanjutkan ayat 27 tadi. Ibadah yang murni, yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ini penyembahan gitu, yang sejati gitu. Seluruh hidup kita itu menyembah. Salah kalau kita ada konsep bahwa saya pergi menyembah pada hari Minggu saja. Itu salah. Tidak ada lagi tempat menyembah. Yang di Yerusalem ini sudah Tuhan izinkan untuk apa? Diratakan dengan tanah. Nah, memang nanti setelah pengangkatan ada bait Allah akan dibangun kembali. Tetapi masa jemaat lokal, masa penyembahan di dalam roh dan kebenaran yang diatur di dalam jemaat itu sudah selesai. Tuhan kembali berurusan dengan bangsa Israel lagi. Tetapi di masa jemaat hari ini penyembahan bukan di tempat, bukan pada tempat lagi. Tetapi hati kita yang tunduk menyembah kepada Allah. Jadi, buat semuanya hidup kita yang baik. Gitu. Pergi ke yatim piatu, janda-janda, baik nggak? Yang baik. Gitu. Pergi ke pertemuan jemaat, baik nggak? Baik. Janganlah engkau meninggalkan pertemuan-pertemuan kita. Jadi orang yang menyembah Allah itu juga ada orang yang akhirnya datang dalam pertemuan jemaat. Yang baik, melakukan yang baik dalam keseluruhan waktunya, dalam keseluruhan hidupnya, itulah betul-betul orang yang menyembah. Kalau engkau berkata engkau menyembah Allah, kalau tidak bisa mengekang lidah, itu sama aja sia-sia engkau bilang engkau menyembah Allah. Sebenarnya seperti itu. Karena engkau sudah berkata kalau engkau sudah bertobat dan percaya, sudah terjadi transaksi rohani. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi bukan pada tempat. Nah, di dalam pertemuan jemaat tentu ada aturannya. Gitu. Karena ini kan pertemuan yang disepakati. Gitu. Peraturannya apa? Peraturannya diringkas saja kalau kita membaca 1 Korintus. Pasal 14. Nah, ini diatur. Ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Gitu. Nah, dalam pertemuan jemaat diatur seperti itu. Harus sopan dan teratur. Ada aturannya. Begitu. Ya kan? Kalau nggak diatur, gitu. Nyanyi misalnya nggak diatur. Gitu kan? Bebas. Gitu.
nggak diatur sopan dan teratur, terserah masing-masing, gitu kan. Misalnya, nggak ada aturan sopan dan teratur begini, gitu kan. Ada yang guling-guling, misalnya, gitu kan. Ada yang loncat-loncat, gitu kan. Macem-macem. Itu jadi nggak sopan dan teratur. Jadi ada aturan sopan dan teratur di dalam pertemuan jemaat. Seperti itu. Nah, jadi ada pengaturan seperti itu. Nah, kadang orang bertanya, gitu. Terus sekarang kita boleh puasa enggak? Gitu. Sekarang kita boleh puasa enggak? Ibadah puasa. Nah, puasa boleh enggak? Boleh. Ya, kan, terserah. Tetapi tidak ada ibadah puasa. Artinya apa? Kalau kamu mau berpuasa, ya udah sekeputusan kamu sendiri, ya saya mau berpuasa lah. Misalnya apa? Ada pergumulan, saya mau sungguh lebih saya biar lebih tenang berdoa misalnya. Saya mau puasa. Keputusan kamu. Kan gitu. Bisa enggak? Oh, bisa. Tetapi kemudian ini jemaat gitu kan. Besok gitu. Kita puasa 40 hari 40 malam tidak makan tidak minum. Nah, ini yang salah. Bukan saja bikin sakit mah semua kan. Tetapi ya dia tidak ada aturan lagi ibadah puasa. Jadi ibadah puasa itu bukan sesuatu ibadah lagi. Tetapi ya kalau hati kamu merasa kalau kamu lebih konsentrasi dengan puasa, ya silahkan saja. Nah, memang ada kata yang begini di Kisah Rasul pasal 2 ini. Kisah Rasul pasal 13. Ayat 2 di sini. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Nah, itu katanya di ke gereja ibadah. Nah, sebenarnya kalau kita bandingkan terjemahan yang lain, ibadah di sini ini dalam artian melayani. Gitu. Jadi, ya, pada suatu hari ketika mereka melayani Tuhan, begitu. Anda bisa baca KJV, ministry. Jadi melayani Tuhan dan berpuasa ya bisa saja. Gitu. Masalah sekali lagi kan puasa yang bersifat kamu mau berpuasa dengan maksud supaya lebih serius, supaya lebih konsentrasi, ya silahkan saja. Tetapi jangan sampai berpikir salah juga kalau saya puasa Tuhan akan kasihan sama saya. Oh, itu salah lagi. Enggak begitu. Ya. Jadi bukan pada tempat lagi. Tidak, tetapi keseluruhan hidup kita. Jika kamu menyembah Allah, mengaku menyembah Allah, tetapi tidak mengekang lidah. Tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu. Tidak menjaga hati, pikiran. Tiap-tiap waktu. Kita sebenarnya bukan menyembah Allah. Penyembah yang benar. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Tiap waktu kita. Hidup kita. Itu sudah untuk Tuhan. Bekerjalah. Bekerja saja. Seperti untuk Tuhan. Bukan untuk apa? Manusia. Begitu. Bekerja saja. Bekerjalah seperti untuk Tuhan. Artinya tiap-tiap situasi, tiap-tiap hal. Buatlah seperti untuk apa? Tuhan. Itulah menyembah di dalam roh dan kebenaran.
Maka gereja yang Alkitabiah tidak menulis di schedule gerejanya waktu ibadah. Nggak ada. Waktu ibadah 2 jam, terlalu sedikit. Karena yang benar, penyembahan yang benar adalah seluruh kehidupan kita. Hati kita yang menyembah. Kita mungkin kerja bengkel, gitu kan. Hati kita nih. Ya, waktu benerin motor orang, gitu. Mungkin nggak kita akan nyurangin orang, bohongin orang. Kalau kita berpikir, saya mau bekerja ini untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan. Bayangannya ini motornya Tuhan gitu. Ya enggak? Tuhan yang sudah menebus dosamu misalnya. Kamu curangin dia. Nah, itu filosofi. Itu prinsip orang Kristen yang sudah ditebus, yang sudah lahir barukan. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tiap-tiap hari. Seluruh hidup kita. Hati, pikiran ada dalam sikap penyembahan. Oke, baik. Ini pembahasan kita ya sampai di sini. Silahkan kalau ada pertanyaan.